Mati faktanya tidak mencari siapa orang yang paling tua, dan mati pula faktanya tidak mencari siapa orang yang paling sakit keras, tetapi mati pasti datang menjemputmu, mengunjungimu, mengambilmu, wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Siapa orang yang paling baik di sisi Allah menurut Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik hati, 15 menit terakhir saya sampaikan nasihat yang sangat baik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada orang yang sudah sampai di akhirat ingin kembali lagi ke dunia. Kalau begitu, dunia ini sungguh teramat penting bagi kita, karena dunia ini akan mengawal daripada sujud-sujud kita. Saya ulangi, dunia ini akan mengawal daripada sujud-sujud kita, dan dunia ini akan menyaksikan kita semuanya. Mari kita bersama-sama sadar betul bahwa kita harus membuat saksi yang sebanyak-banyaknya, karena pada akhirnya anggota badan kita semua bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayatnya 20, 21, 22 dan seterusnya, begitu tangan ini berbicara, maka yang punya tangan berkata, kenapa kamu saat ini berbicara? Padahal dulu kamu di dunia tidak bisa bicara. Lalu tangan ini berkata, sungguh Allah sangat mudah menjadikan semua itu pandai bicara. Kemudian ternyata kulit-kulit kita juga bicara, memberikan kesaksian terhadap apa yang kita perbuat di dunia. Bahkan ada yang melolong-lolong minta tolong untuk matanya ini untuk bisa melihat, karena begitu dia sampai di sana maka matanya buta, sehingga mereka berkata, "Duh Allah, saya ingin kembali lagi ke dunia, karena dulu saya di dunia melihat, ternyata setelah saya sampai di sini mata saya tidak melihat. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, karena dulu saya di dunia melihat, tapi sekarang saya di akhirat kok tidak bisa melihat. Saya ingin kembali ke dunia ya Allah." Sedemikian itu orang-orang yang ingin kembali lagi ke dunia. Kemudian ada lagi orang yang minta kembali ke dunia. Kenapa? Karena Allah menyiksanya. Padahal Allah menyiksa bukan perkara dosa yang besar, tetapi dosa yang teramat kecil sesungguhnya. Apa itu dosanya? Dia begitu kencing tidak pernah bertoharoh, tidak pernah disucikan, sehingga ketika di dalam kubur dia disiksa oleh Allah, dia ingin minta, ya Allah, ulangkan aku kembali lagi ke dunia. Ternyata aku dikubur saja sudah disiksa sedemikian rupa. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Nabi kita mengambil pelepah kurma, kemudian dipisah jadi dua, yang satu ditaruh kubur yang sebelah, yang satu ditaruh kubur yang sebelah. Lalu sahabat bertanya, keduanya dikasih itu kenapa ya Rasulullah? Kedua orang ini telah disiksa oleh Allah, dan dia lolongannya ceritanya sampai di telinga saya. Yang satu ini adalah orang yang ketika kencing tidak bertoharoh, yang satu ini adalah ahli adu domba, yang lisannya ahli dusta, dialah orang yang disiksa Allah dan ingin kembali lagi ke dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita berada di dunia. Sehingga saya melihat aktivitas ambulan ini, aktivitas Laskar Sedekah ini cukup bahagia kita semua, karena saya yakin mereka akan menjadi saksi semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka benar-benar mensyukuri atas nikmat nikmat yang Allah berikan, karena sungguh setelah sampai di sana banyak orang yang ingin kembali ke dunia.
Mudah-mudahan panjenengan relawan-relawan orang-orang ahli sedekah ini sungguh oleh Allah akan diberikan tempat yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu akan mencari dirinya sampai dimanapun dia berada. Maka ada orang yang ingin apa? Kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Ya Allah, ini betapa syukurnya kita semua duduk di sini. Dan ini sedang tidak menanti sesuatu, kecuali yang dijanjikan Allah adalah makanan yang sedikit, tapi nilainya sangat besar. Saya ulang, makanan yang sedikit, tapi nilainya sangat besar. Sahabatku, sebesar apapun ini dunia, perkaranya nilainya tetap kecil di hadapan Allah. Saya ulang, sebesar apapun ini dunia, perkaranya nilainya tetap kecil di hadapan Allah. Dan sekecil-kecilnya ini perkara agama, saya ulang, dan sekecil-kecilnya ini perkara agama, nilainya tetap besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya yakin panjenengan semua yang hari ini hadir di sini, dari manapun arahnya, dari manapun keberadaannya hingga sampai di sini, sudah sungguh pasti itu adalah caranya Allah untuk mengumpulkan kita semua di sini, dan insya Allah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, ini saya ceramahnya 15 menit, saya ingin langsung poin dan semua akan bisa dipahami bersama-sama. Ada orang yang namanya Abah Fani Rahman. Beliau ini adalah ahli sedekah. Beliau ini adalah dermawan yang sangat mudah mengeluarkan hartanya. Beliau ini adalah orang yang sangat baik. Beliau ini adalah namanya fenomenal di kalangan para pemuda. Beliau ini adalah orang yang senantiasa tersenyum dan senantiasa memberi hadiah. Termasuk baju yang saya pakai, celana yang saya pakai adalah beliau yang ngasih. Namanya Muhammad Haji Fani Rahman. Beliau meninggal dunia terpapar COVID Corona dan meninggalkan kebaikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sehingga pada saat kami memakamkan jasadnya, saya bersama Ustadz Fauzul Azim berkata pada diri kami berdua, Kang, besok kita matinya bagaimana ya Kang? Karena semua orang pasti akan mati, itu faktanya. Tetapi caranya mati berbeda-beda. Bagaimana umur 43 tahun, tetapi amalnya luar biasa. Pesantren, masyarakat, Merapi, Merbabu, ini penggagasnya, ini pendirinya. Dan sekarang santrinya luar biasa, setelah beliau tiada, diteruskan oleh Ustadz Salim Abdillah. Dan orang-orang baik semacam ini, mudah-mudahan kita semua terinspirasi. Sehingga kita yang datang dari manapun kita berada di sini bukan untuk mencari apa-apa. Ridhonya Allah, kata Mas Fani Rahman. Sehingga kita semua tidak harus ditepui semua orang. Artinya tidak menunggu orang tepuk tangan. Bahkan tidak menunggu orang mencatat amal baik kita. Kita tidak tersohor di dunia, tidak apa-apa, kata Mas Fani. Sepi ya suasananya. Ini adalah suasana kebaikan. Ya seperti ini, orang beriman sangat mudah dikendalikan oleh nasihat. Dan ini nasihat yang terbaik. Saya dari rumah tidak ada yang saya pikirkan, kecuali saya ingin bertemu dengan orang-orang baik. Di mata saya, di hati saya, Laskar sudah lama kami kenal. Mudah-mudahan kita semua akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Roda-roda daripada mobil yang kita kendarai, mobil-mobil yang kita tumpangi, asal sadar, kalau mau kencing jangan asal kencing. Karena saya pernah naik travel, sopirnya turun langsung mencingi ban mobilnya. Kenapa demikian? Mungkin karena saking tidak mampu menahannya. Sahabatku, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanallah, ini adalah saya bawa kesaksian 324 halaman orang-orang baik yang menyaksikan satu orang yang umurnya 43 tahun tetapi kebaikannya membahana luar biasa. Kalau ada di Masjid Jogokaryan mobil yang nilainya mahal, ada mobil namanya yang harganya 1 miliar lebih. Itu Mas Fani menyiapkan untuk para ustadz. Jadi Mas Fani ini sangat menginspirasi siapapun. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah
sungguh siapa orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita bersabda, orang yang paling baik ternyata orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Saya ulang, siapa orang yang paling baik di sisi Allah menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Dan yang kedua, siapa orang yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya adalah orang yang banyak manfaatnya. Dan yang ketiga, orang yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya adalah orang yang bisa diharap-harap kebaikannya dan orang lain terbebas dari gangguan lidah dan tangannya. Ini adalah orang-orang yang paling baik menurut Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mari kita bersama-sama meyakinkan dalam diri kita, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita kerjakan ini semata hanya kepada Allah saja. Sehingga kita tidak salah niatnya, sehingga kita tidak keliru niatnya, luruskan niat kepada Allah, karena sungguh dunia ini bukan tempat tinggal kita. Saya ulang, dunia ini sungguh bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat untuk meninggal saja. Saya ulang, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal saja. Mati faktanya tidak mencari siapa orang yang paling tua, dan mati pula faktanya tidak mencari siapa orang yang paling sakit keras, tetapi mati pasti datang menjemputmu, mengunjungimu, mengambilmu, wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Dan mari kita persiapkan bagaimana caranya mati. Itu yang perlu kita pikirkan. Sehingga sahabatku semuanya adalah panjenengan, saya yakini orang-orang baik di mata saya, dan mudah-mudahan panjenengan semua adalah orang-orang yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan untuk kita semuanya, yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, satu, dua. Tangannya ikuti saya, semuanya ikuti. Turunkan sedikit, perintahnya diikuti. Naikkan, luruskan niatnya, pegang dagu, dagu, dagu pak, dagu janggut pak, janggut. Iya, iya, iya. Sudah semua ke janggut semua. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk satu, satu, dua. Simulasi kebaikan sudah kita tunaikan tadi. Wes mas, ora sah ngangkat-ngangkat. Oh, saya bernafsu banget ya. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah, dari yang saya lihat tadi, spontan kita sampaikan bahwa sungguhnya perubahan di mata saya. Tadi saya melihat jenengan kalau megang ini, megang apa? Megang batuk, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena itu perintah saya ya. Jadi jenengan tidak mematuhi perintah saya, tidak apa-apa ya. Tadi saya lihat ya. Ayo mas, tak anteni kowe. Iki ngenteni kowe kabeh ora rumangsa. Kae lho diawe-awe kancamu. Oh wis didelokke bareng-bareng ya. Ya, dimanapun berada, besok kita di surganya bersusun-susun ya. Karena memang begini, ada orang yang bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ingin lihat orang yang dulu membenci saya. Wah, ternyata ditunjukkan dia ada jauh non di sana. Kemudian begitu dia minta lagi, ya Allah, tunjukkan dulu orang yang menyakiti saya. Ditunjukkan pula non jauh di sana. Nah, ternyata ada orang yang tidak suka dengan temannya. Kemudian ketika ditanya, ya Allah, saya dulu tidak suka terhadap temanku, di mana dia? Ternyata temannya menjawab, di atasnya, saya di sini. Ya, kenapa begitu? Karena mereka sama-sama di surga, cuman beda tempatnya. Mari kita bersama-sama, kita berada di dunia,
nanti kita sesurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sopir-sopir yang baik, dan panjenengan adalah orang-orang yang insya Allah itu memiliki kekuatan rohani yang luar biasa, karena panjenengan memiliki dasar yang hebat adalah orang-orang yang rela, sangat rela untuk apa? Melakukan kebaikan. Saya diceritakan Mas Makruf sering ketika beliau menyampaikan membawa jenayah, membawa orang sakit dengan berbagai apa? Dengan berbagai versi atau dengan berbagai pengalaman beliau. Subhanallah, Kang Makruf sekarang panjenengan sudah ditemani dan dibersamai sekian banyak orang, dan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya termasuk orang-orang yang besok kelak akan mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, cukup ini karena hanya tinggal beberapa menit terakhir, itu paling nggak lebih dari 5 menit sudah azan maghrib. Mari kita persiapkan untuk melakukan aktivitas yang mestinya bisa kita siapkan untuk menyiapkan buka kita bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita semuanya pada hari ini, saya ingin mengajak panjenengan berdoa yang sangat singkat dan dihafalkan doanya. Ikuti kata-kata saya, Robbana, bareng-bareng. Saya ulang, Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.